Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Yang lagi nonton, saya doakan semoga rezekinya melimpah ruah, diberi kesehatan, dipanjangkan umurnya. Alhamdulillahirobbilalamin. Kita bisa liputan lagi seputaran agrobisnis, tanaman pertanian, perkebunan, dan perobatan. Ini adalah di depan saya ini adalah tanaman sambung nyawa. Ini tanaman ini saya manfaatkan buat sayuran aja, buat bikin keluban ura bisa, buat campuran pecel bisa. Tapi ini kalau sekarang ini saya ini buat campuran doang ya. Kalau zaman dahulu itu bener-bener di keluban daun sambung nyawanya. Kalau saya sendiri dimakan mentah ini juga enak ya. Jadi ini daun yang masih muda dipetik, dilalap itu enak juga, gurih. Kalau saya lebih demen dilalap, tapi kalau Lady Queen itu ya lebih suka dibikin pecel, karena emang Lady Queen sukanya pecel, jadi dibikin pecel. Kalau dibikin pecel saya nggak terlalu suka, kalau diurap malah lebih suka ya. Sebenarnya ini manfaatnya sangat-sangat banyak ya, terutama buat penyerapan racun. Jadi kalau digigit serangga, digosok-gosok pakai daun ini bisa mengeluarkan racunnya. Kayak disengat lebah, kena ulet bulu juga ini bisa menghilangkan racunnya. Digigit labang, digosok-gosok juga bisa menghilangkan racunnya. Kayak tersayat pisau itu digosok-gosok ini bisa mencegah infeksi. Jadi ini manfaatnya sangat banyak sekali, terutama kalau buat saya itu buat penopang ekonomi ya, karena ini buat sayuran, sayur ya. Pada zaman dahulu kala ya, ini si Lady Queen ini seneng banget makan kayak gini ya. Jadi tiap hari dimakan, dibikin pecel. Tapi efeknya jadi hamil baik sampai dengan anak keempat. Lady Queen udah nggak berani makan kayak gini banyak-banyak ya, makanya paling buat campuran doang, nggak berani bikin pecel langsung. Kalau zaman dulu itu dibikin pecel langsung. Ini karena berhubung ini memicu kesuburan ya, jadi Lady Queen hamil baik, nyampe hamil keempat dia udah nggak berani dibikin pecel murni. Jadi kalaupun mau dibikin pecel ini cuma buat campuran doang ya, nggak berani murni. Dibikin keluban juga buat campuran lah. Kalau saya itu kalau masak mie lagi nggak ada casing ya, yang ada saya manfaatin kayak daun kayak gini ya, saya buat bikin mie goreng, mie soto ya. Pokoknya kalau lagi nggak ada casing ya apa aja jadi. Untuk menanamnya ya ini sangat mudah ya, cukup di stek jadi sangat mudah banget ya. Pemupukan juga asal-asalan tuh. Jadi ini tempatnya ini. Nah tuh kita ambil jauh lagi, ini tempatnya di depan ya, Tumpang Sari, nggak jelas. Jadi pohon sambung nyawa itu sangat mudah tumbuh, cuma dia nggak tahan kekeringan. Jadi dia sukanya itu tempat-tempat yang lembab berair ya. Jadi kalau saudara-saudara ingin nanam sambung nyawa itu harus rajin nyiram, terutama kalau ditanam dalam pot itu harus rajin. Kalau nggak rajin wassalam, kering. Ini dulu zaman dahulu itu depan rumah saya itu banyak banget kayak gini ya, nyampe panen terus
pas Lady Queen itu hamil Rahman Kili-Kili, dia lahirannya di kampung, nggak ada yang manen. Jadi saya males ngerawat kalau nggak ada yang manen. Saya manen paling 1 tangkai ya buat campuran mie goreng, Indomie soto. Jadi karena Lady Queen-nya pulang kampung nggak ada yang manen, akhirnya saya babatin semua, diganti yang lain, ganti tanaman yang lain. Pas Lady Queen balik ke sini kaget, udah habis juga. Sekarang ini ada sedikit gini udah nggak berani makan terlalu banyak, soalnya takut hamil lagi ya. Jadi pada zaman dahulu kala itu Lady Queen itu KB suntik yang 3 bulan. Habis suntik 3 bulan makan ini kebobolan 2 kali, makan sambung nyawa kebobolan 2 kali. Tapi ya alhamdulillah ya kebobolan, jadi saya dikaruniai Murti Soleha ya, itu yang paling kuat. Aku nangis paling kenceng, suaranya paling kenceng, paling galak ya, itu Murti Soleha. Kalau nggak kebobolan itu nggak ada Murti Soleha. Lagi menyusui Murti Soleha itu udah kaget 3 bulan juga, makan kayak gini kebobolan lagi ya. Akhirnya keluar Rahman Kili-Kili ya. Jadi berkat daun ini saya ini dianugerahi 2 orang anak lagi, yaitu si Rahman Kili-Kili sama Murti Soleha. Benernya itu pas lahiran Kaisa Larasati itu udah KB, cuma karena nggak tahu lah, karena mungkin udah takdirnya kali ya. Jadi Lady Queen itu sangat suka kayak gini, dikuruban, dibikin pecel ya. Jadi kebetulan itu ya tempat warung deket saya itu, tempat Mbah Tulus sama tempatnya Margono itu jual bumbu pecel. Ya udah, jadi kalau pas lagi males belanja keluar, udah metik ini sama bumbu pecel, dicoel, direbus, dimasak, direbus doang, nggak dibumbuin, soalnya udah ada bumbu pecelnya ya. Beli bumbu pecel. Nah ini karena mungkin terlalu over, jadi tingkat kesuburannya naik. Jadi itu pengalaman cerita saya ya, ini benar-benar pengalaman. Jadi udah KB Lady Queen-nya makan ini baik, akhirnya kebobolan 2 kali. Lah sekarang itu kalau dipetikin sama saya itu menjep makanya, jadi takut kebobolan lagi ya. Soalnya Lady Queen itu anaknya udah 4 udah 4, jadi agak-agak takut kalau makan sambung nyawa ya, takut kebobolan. Dan karena nggak ada pemanennya juga nggak saya kembangkan ya, karena ini yang doyan ini saya doang, sama Rahman Kili-Kili doyan ya. Kalau Murti Soleha mah nggak doyan, jadi yang doyan sambung nyawa saya doang. Ya udah, akhirnya nggak saya kembangin segini. Kalau ngembangin kayak gini mah cepet banget, 3 bulan aja udah banyak. Setek 3 bulan udah penuh. Kalau manfaat yang lain sih untuk menghilangkan bau badan ya. Jadi kalau rajin makan sambung nyawa itu bau mulut, bau badan itu hilang. Cuma kalau berhenti ya bau badan lagi, sama baik bau lagi. Untuk perawatan ya, karena ini sukanya tempat lembab ya cukup disiram. Pemupukan asal pupuk, penyiraman juga asal siram nih. Iya, 1 gayung asal siram, ini nggak perlu hati-hati. Nah, asal disiram. Dan juga tanaman sambung nyawa ini nggak membutuhkan sinar matahari full, itu enggak.
Jadi walaupun sehari cuma kena 2 jam dia nggak akan mati. Soalnya emang dia nggak membutuhkan banyak ya, cuma dia membutuhkan tempat-tempat yang lembab. Jadi kalau lahan-lahan yang minim ini tumpang sari aja, ditaruh di bawah. Misalkan punya pohon mangga, taruh bawah pohon mangga ya, sisinya ditumpang sari saja karena nggak membutuhkan sinar matahari terlalu tinggi. Ataupun saudara bisa nanamnya di teras rumah, di teras asal masih ada sinar masuk dikit, ini masih bisa tumbuh dalam bentuk kembang ya. Soalnya saya juga nanamnya dulu di teras ya, pakai keranjang, pakai pot ya, banyak banget sampai panen terus. Ada juga yang saya tanam di aquaponik. Di aquaponik hidup juga. Cuman kalau di aquaponik ini karena akarnya lezat, itu akarnya dimakanin sama keong sama ikannya. Jadi kalau mau nanam di aquaponik lagi, nyari tanamannya, nyari ikannya itu ikan predator ya. Soalnya saya udah pengalaman ya, dikasih bukan ikan predator, kasih ikan nila, malah habis akarnya habis, lama-lama batangnya dimakan juga. Kalau mau di aquaponik ini ditambah media lagi kayak macam pasir malang ataupun arang ya, arang itulah, arang itu biasanya media tanam buat hidroponik, itu diterapkan buat aquaponik bisa juga. Cuma kalau dibikin aquaponik langsung kayak daun pandan itu, karena ini dari batang, akar sampai daun ini lezat ya, wassalam, dimakanin sama ikannya sama keong. Saya udah sering uji coba sih, nggak cuma sekali ya, uji coba terus. Itu Ledikin ya lagi bikin jamu, jadi Rahman kili-kilinya lagi mandorin ya kesini, dia lagi rajin bikin kunyit buat nasi kuning juga, jamu juga. Oke ya, terima kasih ya, nggak perlu berlama-lama ya. Kalau berlama-lama tahu sendiri ya, ini HP-nya HP jadul, memorinya kecil ya, jadi ya nggak bakalan kuat ngerekam lama-lama. Buat yang belum subscribe ya, minta tolong dibantu subscribe ya, buat kekuatan kami liputan selanjutnya. Karena untuk liputan tanaman sambung nyawa ini ya, ini enggak dibiayai sama pemerintah. Jadi pemerintah ya sampai detik ini bulan November 2023 itu belum mengeluarkan kartu subsidi sambung nyawa ya. Jadi untuk perawatan sambung nyawa, untuk penyiraman itu ya pakai tenaga sendiri ya, enggak ada subsidi. Jadi kalau saudara-saudara pengen donasi ya cukup di subscribe sama di like, di share juga, alhamdulillah ya, buat kekuatan kami liputan selanjutnya ya, buat narik sponsor. Yang nonton sampai selesai ya, saya doakan lagi ya, semoga rezekinya tambah melimpah ruah, diberi kesehatan, dipanjangkan umurnya, didekatkan jodohnya ya. Buat yang belum berjodoh, buat yang sudah berjodoh ya, saya doakan semoga cepat dapat momongan. Buat yang udah dapat momongan ya, saya doakan sehat satu keluarga ya, sehat semua, sehat walafiat, lancar rezekinya, amin amin ya robbal ngalamin. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.